Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ada hubungannya dengan tema yang akan saya sampaikan, sekaligus ini menjadi inspirasi kenapa saya menyampaikan tema ini. Ya, mungkin ada peristiwa akhir tahun kemarin terjadinya banjir di Sumatera. Ya, tapi ada yang lebih viral dari itu, yaitu meninggal atau wafatnya salah satu pengurus masjid Jugokaryan. Apa yang menyebabkan ini menjadi sumber temanya, sumber tema untuk pagi hari ini? Ya, kematian itu sesuatu yang biasa. Yang jadi sumber tema ini adalah ketika beliau ini saat atau menjelang sakaratul maut itu berpesan kepada keluarganya dan kita semua. Apa pesannya? Jangan engkau tangisi, jangan engkau bersedih, karena tempat yang aku tempati jauh lebih baik dari tempat yang aku tinggalkan. Ini yang dapat saya simpulkan dari kalimatnya itu, walaupun saya melihatnya juga dari medsos. Jadi beliau ini berpesan untuk jangan ditangisi, jangan bersedih, karena tempat yang akan ditempati jauh lebih baik daripada dunia yang ditinggal. Kita sebagai seorang muslim mencoba untuk mengambil pelajaran ini. Ya, benarkah bahwa seseorang yang mau meninggal atau ketika sakaratul maut itu mengetahui tempat apa yang mau ditinggali setelah kematiannya? Pelajaran pertama kita mengambil dari surat An-Nahl ayat yang ke-32. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamu alaikum. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi yang baik, yaquluna, malaikat ini berkata kepada orang yang wafat, salamu alaikum, kebahagiaan, keselamatan untuk kalian. Udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga karena disebabkan karena perbuatan, karena amal yang engkau lakukan. Ini pelajaran pertama di dalam surat An-Nahl ini. Di dalam surat An-Nahl ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi yang baik, dalam kondisi orang soleh, dalam kondisi mukmin, maka malaikat ini menyampaikan kabar kepada dia tentang kebahagiaan. Assalamualaikum, kebahagiaan, tentang kenikmatan, tentang yang baik untuknya. Ya, alaikum, untuk mereka. Dalam pelajaran ini berarti memang Allah itu memberikan berita kepada orang yang mau meninggal. Di dalam ayat yang lain Allah menyampaikan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu, mereka mendapat penghormatan ketika hari bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat salam, kebahagiaan. Bagaimana ke orang secara umum, ada orang kafir, ada orang, apakah semuanya mendapat berita gembira semua? Memang di ayat ini, ayat yang pertama, thayyibin, dalam kondisi dia ini orang baik, orang soleh, orang mukmin, orang yang amalnya lebih banyak baiknya daripada buruknya. Tetapi ayat yang kedua itu siapapun yang mendapat penghormatan, mendapat berita kebahagiaan. Salah satu sahabat Nabi namanya Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau ini mengatakan bahwa setiap manusia yang akan diambil ruhnya oleh malaikat, maka malaikat ini pasti mengucapkan salam kepadanya. Dan tidak akan mungkin malaikat ini mengambil ruh seseorang sebelum dia ini mendapat ucapan salam. Sebuah hadis panjang dari Ibnu Majah bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW itu pernah memberikan pelajaran bahwa setiap orang yang akan meninggal, maka dia didatangi oleh malaikatul maut. Ketika dia didatangi oleh malaikatul maut ini, maka malaikatul maut ini menyampaikan salam. Kalau dia ini orang baik, dia ini orang soleh, maka salam yang dimaksud, kebahagiaan, keselamatan yang dimaksud adalah kabar bahwa dia mendapat rahmat,
dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan tempat yang akan ditempatinya. Dan kalau dia orang buruk, dia orang kafir, orang yang tidak melakukan ibadah-ibadah, maka juga dia mendapat salam, mendapat berita bahagia dari malaikat itu. Apa berita bahagianya? Yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan kepadanya tempat yang akan ditempati. Ini hadis panjang ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bersumber dari Abu. Dari hadis ini, dari ayat tadi memberikan keterangan kepada kita bahwa orang yang mau meninggal ini didatangi oleh malaikat dan malaikat mengucapkan berita gembira. Kalau dia orang mukmin, berita rahmat dan ridho dari Allah, sekaligus berita tentang tempat yang akan ditempati. Kalau dia orang kafir, yang dimaksud berita bahagia ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan tempat yang akan ditempati. Ketika malaikat ini kemudian mengambil ruhnya semua manusia, maka kemudian orang yang soleh ini ruhnya diambil oleh Allah, diambil oleh malaikat, kemudian dibawa oleh malaikat rahmat. Disebutkan yang membawa malaikat ini dua malaikat rahmat, ini membawa ruhnya orang-orang soleh menuju ke langit. Kemudian langit-langit ini terbuka untuk mereka. Langit-langit ini terbuka untuk orang-orang yang soleh sampai ke puncak langit yang tertinggi. Kemudian ketika sampai di puncak langit yang tertinggi ini, malaikat rahmat sang pembawa ruh ini kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, aku letakkan di mana ruhnya orang seperti ini, orang-orang soleh. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat ini untuk menaruh ruhnya itu di Illiyin. Ya. Innal abrari, innal kitaba abrari lafi Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun kitabun. Orang-orang soleh ini kemudian arwahnya ini diperintah oleh Allah untuk dibawa ke satu tempat, yang tempat itu namanya Illiyin. Apa itu Illiyin? Yaitu tempat catatan amal baik orang-orang soleh. Dikisahkan tempatnya itu di bawah arsy-Nya Allah SWT. Saat itulah orang-orang soleh itu ditempatkan ruhnya. Bagaimana kalau dia orang kafir? Kalau dia orang kafir, maka dia pun arwahnya pun ya dibawa oleh malaikat. Ya, yaitu yang juga membawa arwahnya. Akan tetapi langit ini tidak mau terbuka. Langit tidak mau menerima ruhnya orang-orang yang jahat. Inilah yang kemudian ditulis di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus sama. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku dan dia sombong terhadap ayat-ayatku, maka sungguh tidak akan terbuka untuknya pintu-pintu langit. Jadi kalau manusia ini sudah diambil ruhnya oleh malaikat, maka kemudian malaikat ini, malaikatul maut ini menyerahkan kepada malaikat pembawa ruh menuju ke langit. Kalau dia orang soleh, maka langit ini kemudian terbuka dan sampailah dia langit tertinggi yang kemudian Allah memerintahkan ruh ini untuk berada di satu tempat yang disebut Illiyin. Ada yang mengatakan Illiyin itu taman-taman surga. Kalau dia orang kafir, orang yang buruk perbuatannya, maka dia pun dibawa oleh malaikat ke langit. Akan tetapi langit itu tidak mau menerima. Langit tidak mau terbuka. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi adalah ruh ini dilempar oleh malaikat sang pembawa ruh untuk jatuh ke bumi. Maka orang yang kafir ini ruhnya jatuh ke bumi seolah-olah dia ini dijatuhkan dari langit, kemudian disambar oleh burung dan dibawa oleh angin pergi ke tempat yang jauh. Dan pada saat itulah malaikatul zabaniyah menangkap ruhnya
kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, rohnya orang seperti ini kita bawa kemana?" Kemudian Allah mengatakan, "Bawalah dia ke Sijjin. Innal kitabal fujjari lafi Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin. Kitabun marqum." Maka orang-orang yang buruk ini kemudian dibawa ke tempatnya, yaitu yang namanya Sijjin. Apa itu Sijjin? Sijjin ini adalah catatan orang-orang yang berlaku buruk. Di mana Sijjin ini? Jadi orang-orang yang buruk ini diletakkan rohnya itu di mahma. Ya, jadi orang-orang yang baik ini diperlihatkan tentang kebaikannya, yaitu taman-taman surga. Orang yang buruk diperlihatkan juga jurang-jurang neraka. Ya, oleh para ulama yang dimaksud di sini Sijjin ini adalah di keraknya bumi atau mahma bumi. Ada mengatakan dia ada di batu besar, maksudnya itu bumi, dan dia ada di tengah-tengahnya. Sebelum saya lanjutkan, perlu saya garis bawahi, yang namanya malaikatul maut atau kita sering menyebutnya itu malaikat Israel. Kalimat Israel memang tidak ada dalam kamus Islam. Adanya malaikatul maut. Tetapi sering disebut, bagi kita nggak masalah, itu nama saja nggak masalah. Jadi malaikatul maut, kalau Allah menulis malaikatul maut itu dengan kalimat malakul maut dalam bentuk mufrad, berarti malaikatul maut itu satu. Dia bukan banyak orang, bukan kayak guru, banyak tuh guru itu jutaan. Bukan, malaikatul maut itu satu. Itu yang diyakini. Tetapi di dalam mengambil roh manusia, ini melibatkan malaikat-malaikat yang lain. Sehingga ketika disebutkan tentang kematian, di Al-Quran ditulis dengan kalimat malaikah dalam bentuk jamak. Ya, jadi saya ulangi lagi, kalau malaikatul maut yang nyabut nyawa itu satu, tetapi yang terlibat di dalam pencabutan nyawa itu banyak malaikat. Sehingga nanti kalau kita mempelajari Al-Quran tentang kematian, yang satu ditulis mufrad, yang satu ditulis jamak. Yang dimaksud mufrad itu yang khusus mencabut itu. Ya. Sedangkan yang terlibat ini banyak. Dia akan kembali ke bumi roh ini itu ketika jasadnya itu dimandikan. Jadi ketika jasad itu dimandikan, maka roh yang tadi sudah diperlihatkan tempatnya, kemudian baik yang baik maupun yang buruk, kemudian ketika jasadnya ini dimandikan, maka saat itulah roh itu diturunkan kembali ke bumi untuk mendekati jasadnya. Ada yang mengatakan ketika dimandikan, ada yang mengatakan setelah dimandikan. Sehingga kesimpulannya, roh itu mengetahui apa yang diperlakukan terhadap jasadnya. Ya, mulai dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dibawa ke kuburan, ini tahu. Maka kita tidak diperbolehkan untuk membicarakan aibnya mayat ketika memandikan, mengkafani, itu tidak diperbolehkan. Karena di sana malaikat itu mengamini apa yang dikatakan oleh saksi-saksi. Nah, ketika itu roh yang sudah dibawa ini menyaksikan apa yang dilakukan, ini menyaksikan. Kemudian kapan roh ini tidak menyaksikan lagi? Nah, kita sampai di sini dulu ya, sampai roh ini dibawa atau jasad ini dibawa ke pemakaman dan roh itu bersama dengan jasadnya itu, cuma dia tidak masuk ke dalam tubuhnya. Masalah muslimin, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW mengatakan, memberikan pelajaran kepada kita dengan kalimat, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Berkenaan dengan hadis ini adalah menafsiri tentang apa yang terjadi kepada orang yang mendapat berita gembira kalau dia orang soleh, atau mendapat berita menakutkan bagi orang kafir.
Jadi orang-orang yang soleh, yang mendapat beri tentang ridho dan rahmatnya dari Allah, serta diperlihatkan kepada dia taman-taman surga itu. Kemudian orang yang soleh ini rindu sekali dengan tempat yang akan ditempati itu. Inilah rahasianya. Kenapa ada jasad manusia itu jasadnya ketika meninggal tersenyum. Palestina banyak sekali itu jasad yang tersenyum. Dan ini juga berita, kenapa ada orang-orang yang meninggal wajahnya itu kusam. Karena orang yang tersenyum ini tahu bahwa yang akan ditempati itu lebih indah daripada yang ditinggalkan. Maka di Palestina, di Indonesia juga ada jasad-jasad yang tersenyum. Dia tahu yang ditempati itu lebih indah daripada yang ditinggalkan. Maka dia itu tersenyum. Orang-orang yang seperti ini rindu sekali dia ingin ketemu dengan Allah SWT. Maka salah satu Rasulullah menyunahkan kepada kita untuk mempercepat penguburan. Kalau dia orang soleh ini seolah-olah memohon kepada keluarganya untuk cepat-cepat dikubur. Kenapa? Karena dia tahu yang ditempati itu jauh lebih bagus daripada yang ditinggalkan. Dan kalau dia orang-orang kafir, andaikan kita maka orang-orang kafir ini akan berteriak-teriak untuk jangan dikubur, jangan dikubur. Kenapa? Takut dan bencinya dia ketemu dengan Allah SWT. Maka orang-orang yang ingin senang bertemu dengan Allah, Allah pun ingin dan senang bertemu dengan dia. Dan orang-orang yang ketakutan seperti ini, benci dengan Allah, Allah pun benci dengan dia. Dalam hadis ini, Ummul Mukminin Aisyah itu kemudian takut dengan kematian. Kemudian suaminya, baginda Nabi SAW itu memberikan penenang kepada istrinya atau istri-istrinya. Dan supaya ini juga disampaikan kepada semua orang Islam. Di mana Rasul menenangkan istri-istrinya bahwa setiap orang yang meninggal pasti dia akan didatangi oleh malaikat. Dan yang didatangi ada yang mendapat berita gembira, ada yang mendapat berita yang menyedihkan. Kalau orang-orang soleh dia mendapatkan berita gembira dan pada saat itulah dia mendapat kabar kepada malaikat, kabar yang sangat menyenangkan dan tidak ada yang menyenangkan kecuali apa yang dilihat. Sebaliknya kalau dia orang kafir. Setelah Rasulullah memberikan seperti ini, barulah Ummul Mukminin merasa tenang dengan kematian. Maka kalau kita perhatikan ya, generasi sahabat, putra-putrinya Rasulullah, itu dengan kematian, itu seolah-olah sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang menakutkan seperti kita. Justru kematian itu dipakai untuk memotivasi dirinya, supaya dia terselamatkan dari kehidupan akhirat ini. Nah, ini kita juga mencoba demikian ya, mencoba kematian-kematian yang terjadi di lingkungan kita ini memotivasi kita supaya kita lebih baik. Ya, karena ada dua hal yang akan dialami oleh manusia, di mana dua hal ini sangat menakutkan kita. Kalau di ayat yang populer adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Para ahli tafsir mengatakan, apa sih rasanya kematian itu? Yang pertama adalah ketika melihat wajahnya malaikatul maut. Jadi melihat wajahnya malaikatul maut itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Walaupun menurut sahabat yang lain, Ikrimah itu berbeda. Ya ini yang satu lagi. Ya itu bahkan kengeriannya melihat malaikatul maut ini lebih ngeri dipukul 1000 kali pedang. Dan penampilan terindah dari malaikatul maut ini adalah ketika mengambil ruhnya manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ini penampilan terindahnya digambarkan di detik-detik akhir perjalanan kehidupan Nabi yang kemudian ditulis oleh salah satu ulama Indonesia namanya Firdaus AN. Itu menulis bahwa ketika Rasulullah dalam kondisi sakit yang berat yang menjelang beliau itu wafat, maka rumahnya Rasulullah itu didatangi tamu.
tamu itu mengetuk pintu dan uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang di dalam sedang tegang karena Rasulullah sedang searah, ya, sedang menghadapi kematian. Kemudian sang anak yang sempat untuk menyapa tamu ini, itu kemudian Fatimah Zahra ini menemui tamu itu dan mengatakan, mohon maaf si fulan, ayahku Rasulullah belum bisa menerima tamu. Maka di Fatimah melangkah beberapa langkah dari pintu masuknya rumahnya Rasulullah. Belum sempat jauh dari pintu itu, salam lagi. Dijawab sama oleh Fatimah. Belum sempat meninggalkan pintu, salam lagi untuk yang kedua. Sampai Fatimah ini penasaran. Siapa sih tamunya ini? Akhirnya Fatimah itu membuka pintu itu. Ketika dia buka pintunya, mungkin dengan hati yang kurang cocok atau apa kita tidak tahu, maka dilihatlah wajah dan pandangan matanya sang tamu. Ketika dilihat wajah itu, pingsan Fatimah. Fatimah ini satu dari 4 perempuan terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah SWT. Fatimah ini pernah dikatakan oleh baginda Nabi Rasulullah, dialah penghulu perempuan-perempuan di surga. Ketika melihat wajahnya Malaikatul Maut, pingsan. Kemudian beberapa saat setelah siuman, barulah beliau ini merangkak, ya, mengisap menuju ke tempat tidurnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, siapa tamunya? Maka Fatimah cerita sebagaimana yang terjadi pada dirinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, dialah pemutus antara bapak dengan anak, pemutus antara dunia dengan kita dan lain sebagainya. Yang kemudian menyebabkan Fatimah menangis karena merasa, wahai bapak, apakah engkau akan meninggalkan aku? Wahai Rasulullah, apakah engkau meninggalkan aku? Maka Rasulullah mengatakan, ya. Kemudian Fatimah menangis. Ketika Fatimah ini menangis, maka ditarik oleh Rasulullah tangannya supaya telinganya ini mendekat kepada Rasulullah. Dan Rasulullah berbisik kepada dia, wahai Fatimah, engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusul aku. Maka Fatimah tersenyum. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Panjang, Pak, kalau ingin membaca di buku detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah. Kemudian ketika mendapat berita dari Rasulullah bahwa engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusul aku, maka Fatimah ini tersenyum. Ini apa nih rahasianya? Nggak ada yang berani bertanya. Walaupun istri-istri Nabi tahu peristiwa itu. Ketika Rasulullah selesai dikubur, karena Rasulullah kan wafatnya hari Senin, dikuburnya hari Rabu. Jadi dikubur, setelah Rasulullah dikubur, barulah Ummul Mukminin Aisyah itu bertanya kepada Fatimah, wahai Fatimah, apa yang terjadi ketika Rasulullah sedang sakit, sedang sakaratul maut, engkau memberitakan sesuatu, kemudian kamu dibisiki oleh Rasulullah, kok kamu tertawa? Barulah Fatimah mengatakan bahwa tamu yang datang itu adalah Malaikatul Maut. Dan kenapa saya tersenyum? Karena saya diberitahu oleh Rasulullah bahwa saya dari keluarga pertama yang akan menyusul beliau. Dan memang benar dalam sirah, 6 bulan dari kematiannya baginda Nabi SAW, maka anaknya Fatimah Az-Zahra ini wafat dalam usia 26 tahun. Kita kembali lagi ke tadi, ketika roh dikembalikan kepada dunia, kemudian mendekati jasadnya, kemudian menyaksikan roh ini apa yang dilakukan terhadap jasadnya sampai kemudian ke makbarah, yaitu ke kuburan. Ketika sampai di kuburan, maka kemudian dikuburlah sang jasad ini dan rohnya itu menyaksikan jasadnya itu dikubur. Sehingga ketika orang-orang yang takziah tadi itu keluar dari kuburan, suara-suara sendal sudah tidak terdengar lagi, suara-suara langkah tidak terdengar lagi, maka pada saat itulah datang kepada si yang dikubur ini, mayat yang dikubur ini, malaikat Munkar dan Nakir. Dalam hadis-hadis yang dapat saya kumpulkan, yang pertama kali mendatangi itu bukan malaikat Munkar dan Nakir. Ada malaikat namanya malaikat Ruman. Apa tugasnya malaikat Ruman itu?
yaitu menyatukan roh yang ada di luar untuk masuk ke dalam jasadnya. Jadi setelah dikubur, kemudian orang-orang yang takziah ini pulang, ya, tidak ada suara langkah lagi di sana. Kemudian malaikat Ruman ini masuk untuk memanggil roh yang ada di luar supaya masuk ke jasadnya orang yang meninggal. Maka pada saat itulah malaikat Ruman mencatat atau memerintahkan kepada si mayat untuk mengingat dan mencatat amalnya. Ketika tugasnya selesai, barulah malaikat Ruman meninggalkannya dan datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir itu warnanya apa? Dikisahkan di hadis-hadis, warnanya itu hitam dan biru. Tidak disebutkan yang hitam yang Mungkar atau yang Nakir, tidak disebutkan. Tetapi malaikat Mungkar dan Nakir itu warnanya hitam dan biru. Ciri fisik Mungkar dan Nakir itu rambutnya panjang sampai menyapu tanah. Pandangan matanya itu bagaikan kilat menyambar. Suaranya bagaikan halilintar. Ya, bahkan disebutkan di hadis dengusan nafasnya itu menderu dan selalu membawa gada. Yang gada ini dari besi. Andaikan gada ini diangkat oleh sekumpulan manusia yang ada di permukaan bumi ini, niscaya tidak akan mampu mengangkat gada ini. Dan apa fungsinya gada ini? Yaitu dipakai oleh orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaannya. Kalau dikisahkan, ya sekali pukul itu manusia tenggelam ke dalam bumi. Dan semua orang yang disiksa di alam kubur itu menjerit karena kesakitan, disaksikan, didengarkan oleh semua makhluk yang ada di sekitar kuburan, kecuali jin dan manusia. Kemudian datanglah dua malaikat tadi menguji kita. Ya, apa yang ditanyakan? Dari kumpulan-kumpulan hadis yang dapat saya simpulkan, pertanyaannya hampir sama dengan talqin yang sering disampaikan oleh penghulu di kuburan itu. Marrabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Ya, itu yang ditanyakan. Kalau pertanyaannya itu, apa enggak bocor nih pertanyaan? Dari dulu sampai besok hari kiamat, pertanyaannya itu semua. Ya, enakan orang yang belakangan dia sudah tahu pertanyaan-pertanyaan. Maka dijawab. Ya, yang menjawab itu bukan lisan kita, tapi yang menjawab adalah amal. Jadi pertanyaannya bisa sama, tapi jawabannya berbeda sesuai dengan amal-amal. Kemudian setelah dia bisa menjawab amal-amal ini, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan amalnya ini, maka kemudian malaikat yang Mungkar Nakir ini memerintahkan kepada bumi untuk meluaskan tempatnya, menerangkan kuburnya, dan memberikan tempat yang nyaman. Si mayat ini, dia sempat bertanya ketika mendapat kenikmatan itu kepada malaikat. Ya malaikat, bolehkah aku memberitahu keluargaku? Maka kata malaikat, tidak boleh. Jadi orang yang mendapat orang bahagia ini, dia akan mendapatkan kenikmatan, yaitu kenikmatan kubur. Bahkan dalam hadis yang lebih spesifik, lebih jelas, bahwa kamarnya luasnya 70 hasta. Jadi satu orang itu menempati 70 kali 70 kali 70. Siapa yang menemani? Yang menemani dia setelah lolos dari pertanyaan para malaikat adalah amalnya. Amalnya adalah yang menempati kita. Semakin banyak amal baik kita, maka semakin baik pelayanan amal ini kepada kita. Ketika itulah orang ini mendapatkan sebuah nikmat yang disebut dengan nikmat kubur atau nikmatnya alam barzakh. Perjalanan rohnya dia sudah sampai ke alam barzakh. Bagi orang-orang kafir, orang-orang yang buruk, ya, maka dia juga sama. Ketika kemudian dia ini rohnya dikembalikan ke jasadnya ketika di dalam kuburan, malaikat Ruman datang untuk memanggil rohnya itu dan kemudian memberi tugas untuk mencatat amal-amal kebaikannya. Kemudian datang malaikat Mungkar dan Nakir ketika dia tidak mampu untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan dari malaikat ini, kemudian dia siksa kubur yang dia dapatkan. Apa yang diminta oleh bumi? Apa yang diminta oleh malaikat ini? Malaikat Munkar Nakir memerintahkan kepada bumi untuk menghimpit sampai tulang-tulangnya itu hancur. Dan itu berulang terus. Yang mendapat nikmat kubur juga berulang terus kenikmatan-kenikmatan itu. Yang mendapat siksa kubur pun berulang terus mendapat siksa kubur itu sampai berakhirnya dunia. Dunia ini berakhir, barulah berubah ya dari alam dunia, dari alam kubur ke alam akhirat. Ini perjalanan kehidupan manusia mulai dari kematiannya sampai ke alam kubur. Dan kita moga-moga semua bisa mengambil pelajaran ya tentang masalah-masalah seperti ini. Ya, kemudian yang yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan adalah Imam Al-Qurtubi. Saya mengambil pendapatnya Imam Al-Qurtubi dulu ya. Kematian adalah musibah. Al-musibah fa'asobatkum musibah al-maut. Kalian akan mengalami musibah, yaitu musibah kematian. Kata Imam Al-Qurtubi, tapi ada peristiwa yang jauh lebih besar dahsyatnya dibanding musibah kematian. Yaitu kata Imam Al-Qurtubi, tidak mempersiapkan diri dengan kehidupan setelah kematian. Ini pelajarannya ini. Jadi tidak mempersiapkan diri dengan kehidupan setelah kematian. Seolah-olah mati itu udah selesai. Padahal justru kematian itulah awal dari segala-galanya. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, perlu kita pelajari. Oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya meminta kepada diri saya sendiri, kepada Bapak semua untuk mempersiapkan diri dengan kehidupan setelah kematian ini. Dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan memperbanyak bekal amal-amal kebaikan, bertaubat kalau kita ada kesalahan-kesalahan, dan juga mengikhlaskan amal-amal kita. Ini nanti di peristiwa lain yang tentang nasihatnya Rasulullah kepada salah satu sahabat Nabi. Bekal di dalam kehidupan itu 4 kata Rasulullah. Yang pertama adalah takwa. Berbekalah ini karena sebaik-baik khairul zati takwa, sebaik-baiknya bekal. Yang kedua adalah memperbanyak bekal ini, memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Hebat-hebatnya jauh-jauhnya di dunia ini kita masih bisa menghitung berapa kilometer jaraknya dan berapa jam perjalanan. Tetapi kalau pergi ke negeri akhirat, berapa jam perjalanan? Berapa kilometer jaraknya? Maka memperbanyak amal ini adalah jawaban. Kemudian jangan lupa bertobat. Karena tobat inilah yang akan mensucikan kelemahan-kelemahan atau dosa-dosa kita. Dan yang keempat, mengikhlaskan amal-amal yang pernah kita lakukan. Ini peristiwa-peristiwa yang moga-moga memberi semangat kepada kita untuk lebih banyak beribadah. Dan apa yang kita saksikan di medsos, ya saya sih mengharap ya ikut mendoakan juga moga-moga sang kreator masjid di Jogokarian ini sesuai dengan apa yang beliau katakan sendiri, yaitu tempat yang ditinggal, yang akan ditempati lebih baik daripada tempat yang ditinggalkan. Dan moga-moga kita semua nanti akan menempati semua tempat yang tempat itu lebih baik daripada tempat dunia yang kita tinggal.